うるせえんだよ。弱いもん。かもな。お前、領域展開。もしもーし。バーガサスケ! Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang manusia subjek terkuat di zona kematian. Pada episode sebelumnya, setelah 10 tahun berlalu saat kematian ibunya, Rai pun sekarang telah bergabung bersama Misili Evolutioner. Dan saat ini, ia telah ditugaskan untuk mencari wanita pengguna api. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat dalam membuat video. Karena tanpa dukungan kalian semua, channel ini akan sangat sulit untuk berkembang. Tanpa basa-basi yang lebih jauh, mari kita ke ceritanya. Cerita dimulai saat Ray berjalan menelusuri tempat yang telah ditujukan oleh si bocil. Dengan seketika ia telah mencium bau api yang telah terbawa oleh angin. Ia pun mencoba mengikuti asal bau api itu. Namun tiba-tiba di tengah perjalanannya ia telah dihadang oleh orang-orang pemuja dewa api. Dengan seketika Ray pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Setelah berhasil kabur dan bersembunyi, sambil mengintip dan menahan rasa sakit yang bergejolak di tangannya, ia berpikir, aku tidak ada waktu untuk berurusan dengan para pemuja dewa api. Sebaiknya aku pergi dan mencari wanita pengguna api agar aku bisa menyembuhkan penyakitku ini. Setelah bergegas berjalan, tiba-tiba kakinya menginjak kayu yang sudah rapuh, sehingga membuat orang pemuja dewa api yang telah mencarinya itu terkejut. Dengan seketika, ia pun langsung meniup trompet untuk memberikan sinyal jika ia telah menemukan lokasi orang yang telah mereka kejar. Namun tiba-tiba sebuah tendangan datang mengarah kepada orang pemuja dewa api itu, tepat mengarah ke kepalanya, sehingga ia pun langsung tidak sadarkan diri. Setelah mengalahkan orang pemuja dewa api itu, sambil membuka penutup kepalanya, ia pun berkata, apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau seharian penuh ini mengikuti bauku? Apa yang kau inginkan? Sepertinya kau sama seperti mereka. Kau telah mencari wanita pengguna api. Melihat seorang perempuan yang berdiri tegak di depannya, Ray pun sangat terkejut. Ia berpikir, wanita ini, ia memiliki aroma seperti api. Apakah dia orangnya yang sedang aku cari? Kemudian wanita itu mengatakan jika dia bukanlah orang yang bisa menggunakan api. Akan tetapi dia mengatakan jika dia telah mengenal orang itu dan telah bersamanya sampai saat ini. Dan wanita itu mengatakan jika namanya adalah Sungha. Saat melihat reaksinya yang merasa kecewa dengan perkataannya, ia pun mengajak Ray untuk ikut bersamanya jika ingin bertemu dengan wanita pengguna api yang asli. Beberapa saat kemudian, setelah berjalan mengikuti wanita itu, mereka pun telah sampai di sebuah dermaga, dan itu adalah batas wilayah pemuja dewa api. Di situ Ray mengatakan, bukannya kau telah menghindari orang-orang pemuja dewa api, tapi kenapa kau malah mengajakku ke tempat mereka? Sambil berjalan, Sungha mengatakan bahwa di tempat ini penjaganya tidak sebanyak tempat lain. Dengan menunjuk, dia kembali berkata, di tempat ini hanya ada 3 penjaga saja, jadi sepertinya kau bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Ray pun memprotesnya dengan mengatakan, apa yang telah kau bicarakan? Bukankah kita sedang menuju wanita pengguna api? Kenapa tiba-tiba kau ingin aku melawan mereka? Apa yang ada di pikiranmu? Saat Ray sedang lengah, tiba-tiba sebuah tombak langsung mengarah ke arahnya. Namun dengan sigap, Ray mampu menghindarinya. Dan tanpa disadari, tombak itu telah menancap tepat di samping kepala Sungha. Kemudian orang yang telah melemparkan tombak itu memerintahkan anggotanya untuk menangkap mereka berdua. Sambil tertawa ia berkata, persembahannya telah datang di hadapan kita. Ini semua berkah yang telah diberikan oleh dewa api. Dengan sangat cepat mereka pun langsung menyerang dengan cakarnya. Namun dengan sigap Ray langsung memukul wajah manusia subjek itu.
Melihat ada celah yang ditinggalkan Ray, salah satu dari mereka mencoba menyerangnya juga. Namun Ray yang menyadari itu, ia pun langsung menendang wajahnya, sehingga ia pun terlempar ke belakang. Setelah menghajar kedua orang itu, Ray mencoba menghampiri keduanya. Namun tiba-tiba sebuah pukulan besar dan kuat tepat mengenai wajahnya, sehingga ia pun langsung terlempar jauh ke belakang. Tidak sampai di situ, subjek raksasa itu dengan mudahnya mengangkat kontainer yang ada di hadapannya dan langsung menghempaskannya ke arah Ray. Namun dengan sangat cepat, Ray melompat ke arah lainnya dan ternyata dia telah terjebak di ujung dermaga itu. Melihat Ray yang terjebak, sambil tertawa orang itu berkata, "Kau sudah membuat kami sangat marah. Kau pikir kau bisa lari dari tempat ini? Sebaiknya kau mati saja sebagai persembahan dewa api." Saat sang raksasa ingin memukulnya, dengan sigap Ray mengambil tali yang telah terikat di dermaga itu. Sambil menghindari pukulannya, ia pun berputar ke arah belakang raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Ray langsung memukulnya sehingga raksasa itu pun terjatuh. Namun tiba-tiba raksasa itu dengan sangat cepat menangkap tubuhnya, sehingga mereka berdua pun langsung terjatuh ke laut. Melihat keduanya yang terjatuh ke dalam laut, sambil tertawa ia pun berkata, "Dasar manusia bodoh, tentu saja pukulan lemah seperti itu tidak akan mempan terhadap subjek percobaan. Karena kami tidak memiliki banyak waktu, maka kami akan membawamu. Tidak ada gunanya mencari bocah itu. Aku yakin dia pasti sudah mati." Bukannya takut, Sungha hanya tersenyum, sehingga membuat orang yang ingin menangkapnya merasa diremehkan. Dan ia berkata, "Apa yang kau tertawakan? Seharusnya kau merasa ketakutan karena kau akan dijadikan persembahan untuk dewa api." Dengan santai Sungha berkata, "Kau seharusnya tidak mengkhawatirkan aku, tapi kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kau tidak melihat siapa yang telah berdiri di belakangmu?" Ia pun sangat terkejut saat melihat Ray telah berdiri di belakangnya dengan keadaan tubuh yang basah. Kemudian Sungha berkata, "Sepertinya kau terlalu bodoh. Apakah kau tidak tahu bahwa raksasa subjek itu tidak bisa berenang karena tubuhnya yang besar dan berat?" Mendengar itu, sambil melihat Ray yang masih kelelahan, dengan kesal ia berkata, "Apa dengan melakukan itu dia bisa keluar dari sini dalam keadaan bernyawa?" Terlihat lelaki itu langsung menyerang Ray dengan menggunakan tombaknya. "Aku akan membunuhmu. Lagi pula aku yakin sang dewa api tidak ingin kau menjadi persembahannya." Namun tiba-tiba Sungha langsung memukulnya tepat mengenai lehernya, sehingga membuatnya langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Kemudian ia berkata, "Seharusnya kau memperhatikan belakangmu saat kau sedang fokus ke depan." Kemudian Ray mengatakan, "Di mana wanita pengguna api itu? Jika terus berlama-lama di sini, maka ia akan segera mati karena waktu yang dimilikinya sudah tidak banyak lagi." Dengan santai Sungha mengatakan, "Aku sudah mengakui kehebatanmu. Oleh karena itu, kau mungkin bisa menyelamatkan temanku dari persembahan dewa api, dan mereka telah ditawan di dalam kuil api." Mendengar itu, dengan nada tinggi Ray berkata, "Apakah kau sudah gila? Di sana pasti ada ribuan orang yang sedang menyembah dewa api, dan sebagian mereka kemungkinan adalah subjek percobaan. Kau tidak bisa berasumsi kalau aku akan bisa melakukan hal gila itu." Masih dengan santainya Sungha berkata, "Aku yakin kau tidak punya pilihan lain selain melakukannya, karena yang mereka tangkap adalah temanku yang selalu bersamaku, dan dia adalah orang yang telah kau cari, wanita pengguna api." Setelah mengetahui bahwa wanita pengguna api telah ditangkap oleh orang-orang pemuja dewa api, akhirnya mau tidak mau Ray pun mengikuti wanita itu lagi. Saat di perjalanan, Ray berkata, "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Karena aku sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, dan tempat ini cukup luas. Seberapa jauh wilayah mereka?"
Kemudian Sungha menjelaskan bahwa kuil api tercipta di dalam sebuah lubang yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi. Jadi tidak ada orang yang tahu persis di mana letak kuil api itu, terkecuali mereka yang telah menyembah dewa api. Meski sulit untuk menuju ke sana, tapi orang sepertiku cukup mahir untuk melewati jalan yang seperti ini. Kau harus tetap mengikutiku. Jika tidak, kau akan tersesat di reruntuhan ini. Kemudian Ray menanyakan kepada Sungha, bukankah ini cukup aneh? Mereka menangkap wanita pengguna api, tapi mereka ingin membunuhnya. Sedangkan mereka adalah pemuja dewa api. Ini sepertinya tidak masuk akal. Mendengar itu, ia berkata, aku pun tidak mengetahui niat asli mereka itu seperti apa. Tapi yang aku tahu, mereka sangat ingin membunuhnya. Bahkan meski mereka telah membunuhnya dan mempersembahkannya kepada dewa api yang telah mereka sembah, mereka pun pasti tidak akan mengatakan penyebabnya. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain pergi ke sana untuk menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat. Kemudian Ray berkata, mengapa kau sangat ingin sekali menyelamatkannya, sedangkan kau baru saja mengenalnya? Mendengar itu, dengan wajah yang sedih, Sungha menceritakan perjalanannya bersama wanita pengguna api. Meskipun aku bertemu dengannya secara kebetulan, ketika aku sedang dalam perjalanan menuju zona kematian, dia sangat membantuku untuk mencari obat-obatan. Terlebih lagi, tanpa ragu-ragu, dia memberikanku jatah makanannya. Kau pasti sudah paham pelarian seperti apa yang membagi makanannya kepada orang lain, apalagi orang itu baru dikenal. Ray pun berkata, aku paham maksudmu. Tidak banyak orang yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain, apalagi itu dengan jatah makanan, karena saat ini makanan sangat berharga daripada berlian. Kemudian Sungha menceritakan masa kecilnya ketika ia terpisah dari rombongannya. Waktu itu kami telah dikejar oleh para pemburu. Namun saat di pelarian, aku telah terjatuh ke dalam sebuah lubang. Meski aku sudah memohon untuk diselamatkan, tapi mereka tetap meninggalkanku tanpa melihat ke arahku. Padahal aku sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Untungnya itu adalah berkah buatku. Setelah aku terjatuh, aku pun tidak tertangkap oleh para pemburu. Kemudian aku berkali-kali terus mencoba memanjat lubang itu dengan jari kukuku yang telah patah. Setelah aku berhasil keluar dari lubang itu, aku telah memutuskan dua hal. Yang pertama, jika ada seseorang yang membutuhkanku, meski itu hanya sedikit, aku akan langsung membantunya, tidak peduli apa yang akan terjadi. Mendengar Ray yang bertanya akan hal yang kedua, kemudian sambil menaiki tangga, Sungha berkata, kau tidak perlu tahu kecuali kau sudah berada di ambang kematianmu. Sebelum itu terjadi, aku tidak akan pernah mau memberitahumu. Mendengar perkataan Sungha, Ray hanya terdiam. Ia berpikir, apa yang dimaksud dengan ambang kematian dan apa hubungannya? Saat Sungha mengulurkan tangannya untuk membantu Ray menaiki tebing itu, tiba-tiba tangganya pun langsung hancur sehingga membuatnya bergelantungan. Dengan gugup, Ray berkata, hampir saja aku mati terjatuh ke dalam jurang itu. Meski aku masih sigap berpegangan, tapi tetap saja ini mengejutkanku. Sambil mengulurkan tangannya, Sungha mengatakan, sudah aku bilang kau harus berpegangan denganku, tapi kau tidak menghiraukanku. Dengan acuh sambil menaiki tebing, Ray berkata, kau tidak perlu membantuku, aku baik-baik saja tanpa bantuanmu. Saat mendengar Sungha yang mengatakan mengapa Ray tidak mau berpegangan dengan tangannya, sambil memegang dadanya, Ray berkata, bukannya aku tidak ingin berpegangan, tapi aku adalah subjek percobaan yang telah gagal. Jadi, jika jantungku berdetak dengan cepat, maka tubuhku akan meledak dan semua perjalanan ini akan sia-sia. Mendengar itu, sambil berjalan, Sungha berkata, sepertinya aku mengerti apa yang kau maksud. Dari reaksi wajahmu yang memerah, sepertinya kau masih belum pernah bergandengan tangan dengan lawan jenis. Ketika kau mengatakan tubuhmu akan meledak,
Apakah itu berarti kau akan menjadi lebih kuat ketika jantungmu berdetak lebih cepat? Mendengar itu, Ray berkata, "Apa gunanya menjadi lebih kuat saat aku sudah mati? Bukankah itu terdengar sia-sia?" Tiba-tiba Sungha terlihat ingin menyentuhnya. Dengan seketika Ray langsung menjauhinya dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau dengan sengaja ingin membunuhku?" Dengan santainya Sungha berkata, "Aku hanya ingin tahu seberapa banyak yang diperlukan agar kau bisa meledak dengan cepat. Aku sangat penasaran seperti apa jadinya jika kau meledak." Kemudian saat berjalan, senjata yang dibawa Ray telah tersangkut di bebatuan, dan Sungha mengatakan kenapa dia selalu membawa senjata yang tidak bisa digunakan itu. Mendengar itu, Ray berkata, "Meski sangat merepotkan, aku tidak bisa meninggalkan senjata ini karena ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Saat aku diselamatkan oleh profesor, aku tidak memiliki ingatan tentang orang tuaku ketika aku masih kecil." Begitulah yang dikatakan oleh profesor. Kemudian tiba-tiba Sungha menghentikan perjalanan mereka saat ia melihat orang-orang pemuja dewa api telah berkeliaran di sekitarnya. Dan ia berkata, "Yang aku tahu ini adalah pintu masuk menuju kuil dewa api. Hanya ada satu cara untuk bisa masuk ke dalam sana." Sambil mengintip, Ray berkata, "Jika hanya ada satu cara, bagaimana kita masuk ke dalam sana tanpa sepengetahuan mereka? Sepertinya aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Apakah kau akan menyuruhku untuk keluar dan melawan mereka semua?" Kemudian Sungha mengatakan, "Kau tidak perlu melawan mereka. Yang perlu kau lakukan adalah hanya diam saja, maka kau akan selamat." Sudah jelas mereka memiliki ruangan yang terpisah untuk melakukan ritual pengorbanan, dan mereka akan sangat senang apabila memiliki pengorbanan yang sangat banyak untuk dewa api mereka. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Sungha langsung mendorong Ray keluar dari persembunyian mereka, sehingga membuatnya tertangkap oleh para anggota pemuja dewa api. Ray yang terkejut dengan perlakuan Sungha kepadanya yang menjadikannya sebagai umpan, dia hanya bisa terdiam sambil memandangi Sungha yang seakan memberikannya kode untuk menutup mulut. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat seluruh pengikut pemuja dewa api telah melakukan ritual untuk pengorbanan. Dan di ujung tebing persembahan itu terlihat seorang wanita menggunakan gaun berwarna putih. Saat Ray melihat wanita itu, dia pun berkata, "Apakah kau yang bernama Yumi, wanita pengguna api? Aku adalah orang yang dikirim Sungha untuk menyelamatkanmu." Mendengar itu, Yumi berkata, "Apakah Nona Sungha dalam keadaan baik-baik saja? Aku sangat mengkhawatirkannya." Ray yang sudah mengetahui bahwa wanita di hadapannya ini adalah wanita pengguna api, ia pun berpikir, "Sekarang wanita pengguna api sudah ada di hadapanku. Jadi apa yang harus aku lakukan jika situasinya seperti ini?" Kemudian para penjaga terus mendorongnya untuk maju ke ujung tebing itu, sehingga ia pun hampir terjatuh dari tebing itu. Ray berkata, "Ini sangat kacau. Aku tidak bisa mati dengan cara seperti ini. Semuanya akan sia-sia jika aku mati di sini." Dengan berbunyinya lonceng, maka persembahannya pun akan dimulai, dan mereka berkata, "Saksikanlah, wahai dewa api, kami akan memberikanmu pengorbanan yang sangat spesial." Kemudian sambil mengambil belati yang ada di hadapannya, Yumi berkata, "Jika mereka memulai pengorbanan ini dengan kematianku, maka mereka akan membiarkanmu hidup sampai upacara pengorbanan selanjutnya dilakukan." Tanpa ragu-ragu, Yumi pun mencoba menancapkan belatinya ke arah tubuhnya. Melihat itu, Ray dengan spontan langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba kakinya pun tersandung yang membuatnya kehilangan keseimbangan, sehingga dirinya pun terjatuh ke dalam jurang itu. Saat ia pasrah akan nasibnya, ia berpikir, "Apakah ini adalah akhir dari kehidupanku? Mengapa aku merindukan ibuku ketika aku bahkan tidak mengingatnya sama sekali?" Tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkannya.
Ternyata itu adalah suara Sungha yang bergelantungan bagaikan tarjan untuk menolong Rai yang telah terjatuh. Setelah memegang Rai dengan erat, ia pun berkata, "Kenapa kau begitu tergesa-gesa dengan kematianmu? Ini baru permulaan, kau harus santai saja. Jadi kau jangan mati dengan cara itu." Kemudian tidak hanya Rai saja yang ia selamatkan, tapi Yumi pun juga ikut dibawanya dengan menggunakan tali itu untuk melarikan diri dari altar persembahan Dewa Api. Sambil bergelantungan, Rai pun berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku saat kau menjadikanku umpan untuk menemukan lokasi persembahan ini? Jadi apa yang kau rencanakan selanjutnya?" Setelah sampai di atas tebing, terlihat mereka pun berlari karena mereka telah dikejar oleh para pemuja Dewa Api. Dengan melemparkan tombaknya, mereka pun mengatakan, "Kalian tidak akan bisa lari kemana-mana lagi, maka akuilah dosa kalian untuk menjadi persembahan Dewa Api." Terlihat begitu banyak tombak yang menghujani mereka. Sambil menghindarinya, Rai pun berkata, "Jika kita sudah sampai di pintu itu, maka kita akan selamat. Jadi kita harus berlari secepat mungkin untuk meninggalkan tempat ini." Namun belum sempat mereka mencapai pintu keluar itu, salah satu dari tombak itu telah mengenai rambut Sungha sehingga ia pun jatuh tersungkur. Tidak hanya sampai di situ, saat tombak lainnya hampir mengenai wajah Sungha, dengan sangat cepat Rai pun langsung menangkapnya. Dan agar mereka bisa lari dari kejaran para pemuja Dewa Api, Rai pun langsung memotong rambut Sungha yang telah tersangkut. Terlihat mereka pun kembali berlari menuju pintu keluar itu. Setelah mereka melewati pintunya, sambil menghindari tombak yang menghujani mereka, dengan segera Rai pun langsung menutupnya. Sambil menahan pintu yang didobrak dari luar, Rai pun memberikan senjata panahnya kepada Yumi dan ia mengatakan, "Gunakanlah senjata ini untuk berjaga-jaga dan pergilah duluan." Dan Sungha menunjukkan arah kepada Yumi. Jika dia berlari menuju arah laut, maka ia akan menemukan perahu yang sudah mereka siapkan. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut saat melihat Yumi telah menodongkan panah itu kepada mereka. Melihat itu, Rai berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Bukannya kau berlari menyelamatkan diri, tapi kau malah menodongkan panah itu kepadaku. Apa yang ada di pikiranmu saat ini?" Sambil tertawa, Yumi berkata, "Menurutmu apa yang aku lakukan? Apakah kau buta? Tentu saja aku akan memburu kalian dan menjadi kalian sebagai persembahan Dewa Api." Melihat Sungha yang tertunduk lemas, Yumi kembali berkata, "Kau jangan terkejut seperti itu. Apa yang aku perbuat kepadamu waktu itu adalah hal yang wajar. Aku memalsukan identitasku karena tugasku adalah memancing para pelarian sepertimu untuk keluar dari persembunyian." Mendengar itu, Rai pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa kenyataannya Yumi bukanlah wanita pengguna api. Melihat reaksi Rai yang sangat terkejut, sambil tertawa Yumi kembali berkata, "Bukannya sudah aku bilang, aku hanya mengarang desas-desus wanita pengguna api untuk memancing orang-orang bodoh seperti kalian. Jika aku tidak mendapatkan seseorang untuk dijadikan persembahan Dewa Api, maka mereka akan membunuhku dengan kejam. Asal kau tahu, saat aku mencoba membawa Sungha, dia sangat tegang dan ketakutan. Bahkan untuk mendekati kuilnya saja, dia sudah sangat ketakutan." Kemudian Yumi kembali melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jika dia hampir menyerah dan menunggu kematiannya untuk sebagai persembahan. Namun harapannya untuk hidup kembali terbuka saat melihat mereka telah membawa Rai untuk menggantikannya. Namun aku tidak menyangka bahwa Sungha juga datang untuk menyelamatkanku. Jadi sekarang aku menjadi pemburu terhebat dengan mendapatkan 2 persembahan sekaligus. Sambil menodongkan panahnya ke arah Rai, Yumi berkata, "Aku akan memulainya darimu, lelaki bodoh berambut merah. Kau akan jadi persembahan pertamaku untuk Dewa Api yang agung." Mendengar itu, terlihat Rai pun sangat panik. Entah apa saat itu yang ia pikirkan dengan keadaan yang mengancam nyawanya. Tiba-tiba terdengar
terdengar suara letusan senapan yang memecahkan semua ketegangan. Dan orang-orang yang mendengar itu pun sangat terkejut. Bahkan mereka semua terdiam sesaat. Tidak hanya satu kali, suara letusan senapan itu kembali terdengar. Ternyata itu adalah suara senjata yang telah digunakan Sungha untuk menembak Yumi tepat mengarah ke jantungnya, sehingga Yumi pun tewas seketika. Setelah membunuh Yumi, Sungha berkata, "Aku terpaksa menggunakan kekuatan api ini di saat aku menyelamatkan temanku dari bahaya yang telah kau timbulkan." Melihat Sungha yang mampu menggunakan senjatanya, Rai pun sangat terkejut karena wanita pengguna api yang selama ini dia cari telah berada di sampingnya di setiap saat. Namun tiba-tiba pintu yang Rai tahan telah hancur setelah didobrak paksa oleh para pemuja dewa api, sehingga ia pun langsung terlempar dan tersungkur. Melihat para pemburu telah memasuki ruangan itu, Rai pun mengajak Sungha untuk berlari menuju pintu yang ada di seberang jalan itu. Namun tiba-tiba dari arah pintu itu telah keluar beberapa subjek raksasa, dan mereka pun telah terkepung dari kedua arah, sedangkan di bawah mereka adalah jurang yang sangat dalam. Melihat kedua buruan mereka yang telah terkepung dari berbagai arah dan tidak bisa melarikan diri lagi, mereka pun berkata, "Serahkan nyawa kalian sebagai persembahan dan akuilah dosa kalian kepada Dewa Api yang agung." Dengan sangat cepat secara bersamaan, mereka pun langsung menyerang keduanya dengan menggunakan tombak yang telah mereka pegang. Melihat keadaan yang sangat terdesak itu, sambil memegang kepala Rai, Sungha mengatakan jika mereka tidak ada cara lain lagi untuk bisa kabur dari tempat itu dengan selamat. Dengan seketika, Sungha langsung mencium Rai sehingga membuat Rai merasakan gejolak yang sangat kencang di jantungnya. Bersamaan dengan ciuman Sungha, tombak-tombak para pemburu telah sampai dan menancap ke tempat mereka berdiri. Namun karena kabut yang sangat tebal entah dari mana asalnya, mereka pun tidak mampu melihat keberadaan keduanya. Saat mereka mulai bisa melihat dari kejauhan, mereka pun berkata, "Sepertinya kita berhasil membunuh mereka berdua. Ini adalah anugerah untuk Sang Dewa Api." Namun mereka sangat terkejut. Ternyata itu hanyalah sebuah jaket yang telah Rai gunakan sebelumnya, dan mereka tidak mampu menemukan Rai dan Sungha karena pandangan mereka masih terhalang oleh kabut. Saat mereka sedang lengah, tiba-tiba seorang subjek raksasa telah terbang ke arah mereka, sehingga membuat mereka jatuh tersungkur dan berhamburan. Melihat kejadian aneh itu, salah seorang dari mereka berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa raksasa ini bisa sampai terlempar jauh ke sini? Yang aku tahu bahwa raksasa ini telah berdiri di pintu gerbang sana. Siapa yang bisa melemparnya ke sini?" Ternyata itu adalah kekuatan Rai yang telah bangkit setelah mendapatkan ciuman dari Sungha yang membuat jantungnya bergejolak. Oke semua, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita zona kematian kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.